Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8.
Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya percaya kemenangan Tuhan ada pada kita semua, amin. Karena kebangkitan Yesus membuktikan Dia Allah yang hidup, amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanannya sekali lagi, dan mungkin maskernya agak diturunkan sedikit sambil kasih senyuman seperti ini. Oke, boleh lihat kiri kanannya, iya sebentar kemudian boleh ditutup lagi. Berapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kasih karunia Tuhan sampai dengan hari ini? Boleh angkat tangannya? Amin. Saya juga merasakan kasih karunia Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu. Hari-hari ini saya percaya kasih karunia Tuhan tidak akan pernah kekurangan buat setiap kita, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu, kebaikanmu, kebesaranmu kami rasakan Tuhan hari-hari ini. Kalau di hari keempat di bulan April di tahun 2021, kekuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Membawa kami memasuki hari-hari kami dalam kemuliaan demi kemuliaan, dari perjalanan iman menuju kepada perjalanan iman berikutnya. Dan kami yakin Tuhan, kami semakin serupa dengan gambar Kristus. Sebab itu pagi hari ini Bapak, setiap kami membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Karena Engkau telah menebus setiap kami dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu. Pagi ini kami mau merayakan kemuliaan, kekuatan, kemenangan Allah kami, yaitu Yesus yang telah bangkit dari maut, mengalahkan kematian. Hari ini kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Hari ini kami mau mengalami pengharapan di dalam Kristus. Hari ini kami mau berkata, Tuhan adalah penyelamat kami. Biarlah anugerah Tuhan yang melimpah itu bekerja penuh atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Mari dengan lembut katakan, amin. Dan mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih.
naikkan pujianmu, katakan terima kasih. Rabasyandara, Rabasyandara. Amin. Naikkan syukurmu, terima kasih. Amin. Bakar persembahanmu dengan ucapan syukur kepadanya. Haleluya. Syarabasya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah Dia, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang kita berdiri sama-sama. Mari kita mau bersyukur
bersyukur kepada Tuhan, katakan kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Ku sembah, oh ya, selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Mari naikkan syukurmu kepada Dia. Mari sekali lagi naikkan syukur kepadanya. Katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bolehkah kita angkat kedua tangan kita? Apa arti kematian Yesus buat hidupmu? Apa yang mendorong hidupmu sampai hari ini? Engkau bisa berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan karena karya salib yang telah Tuhan kerjakan buat engkau dan saya. Oleh sebab itu di dalam posisi kita mengangkat tangan, kita mau sembah Dia. Kita mau bersyukur kepada Dia. Dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku ada hari
kebaikan-Mu saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan lembut katakan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Ya, hai engkau orang-orang muda, naikkan syukurmu kepada Dia. Karena engkau ada hari ini, karena kasih karunia Dia, karena kasih setia Tuhan. Hai engkau ibu-ibu dan engkau bapak-bapak, engkau pria-pria, naikkan syukurmu kepada Dia. Hai setiap kita yang bernafas, mari naikkan syukurmu. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Oh, sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sembah Tuhan, oh, tinggikan Dia Allah. Sembah Tuhan, Raja yang agung, kekal dan perkasa, sekarang dan selamanya, yaitu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kekuatan, di dalammu ada harapan, di dalammu Tuhan tidak ada hal yang sia-sia. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan hari ini itu mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tanggalkan segala sesuatu yang membebani hati kami, yang membebani pikiran kami untuk kami tidak bisa maksimal datang kepadamu. Oleh karena darah Yesus kami dilayakkan dan dibenarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua kita yang mengalami penebusan akan karena Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya.
Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Mari kita mau memuji namanya. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu. Haleluya. Come on. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Deklarasikan, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Siapa dia? Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk. Dia sungguh baik. Kebaikannya, Dia yang kaya rela menjadi miskin. Dia yang penuh dengan berkat, rela menerima kutuk supaya kita beroleh berkat. Supaya setiap kita tidak lagi di dalam kesakitan, tidak lagi di dalam ikatan, tapi hidup di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami mau menyembah-Mu lebih lagi. I love you, for your mercy never fails me. My dear, your hand, from the moment we wake up till I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I held in your hands. From the moment we wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And all my I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. Latino, sama si Contino. Oke. Tinggal di mana sekarang? Di sana. Di Tarakan dengan motor. Nih Pak, saya beli semuanya nih Pak. Terima kasih. Ya, 4 aja nih Pak ya. 4. 2 aja deh, 2 aja. Nanti Bapak buat jualan. Lebihnya buat Bapak. Ada berkati ya. Bapak sabar.
Bapak Ibu, kita berada di Desa Babau di mana kita melihat langsung banyak rumah yang runtuh akibat bencana yang dialami di NTT. Nah, sekarang kita juga akan melanjutkan perjalanan kita ke Desa Pariti. Kita akan melihat di situ ada sekitar 1.000 kepala keluarga yang terkena bencana ini. Yuk ikuti perjalanan kita sekarang. Lumpurnya segimana Bu ini? Oh, lumpurnya segini? Segini lumpurnya? Oh, tinggi ya lumpurnya. Air lautnya? Itu ada bekasan. Airnya Bu, lebih tinggi lagi. Jadi waktu mengungsi itu kita ketakutan karena mau banyak pohon. Saya datang bantu keluar untuk suruh jemaat keluar dari rumah. Saya berteriak keluar untuk mengungsi. Keluar mengungsi sudah banyak, sudah semakin naik. Baru mereka keluar. Ada beberapa lansia tidak bisa. Nggak ada peringatan apa-apa ya? Tidak ada. Tiba-tiba langsung. Tidak ada. Malam itu ada 3 orang yang terlepas, dengar cerita terlepas dari waktu ditolong, tapi dapat tahan di pohon tempat waktu ditolong. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya percaya semua kita bersuka cita di mana Tuhan memberikan anugerah kita hari ini boleh bersama-sama bisa duduk di dalam tempat ini di ruang ibadah untuk boleh beribadah bersama-sama walaupun dalam kondisi yang terbatas. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya betul bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang memang masih terasa berat karena COVID baru ulang tahun 1 tahun. Tetapi keadaan kita masih belum membaik. Nah, tetapi di dalam keadaan yang tidak membaik, saudaraku, justru saya menemukan ada banyak hal yang menarik terjadi di sekeliling kita. Saudaraku, yang berhubungan dengan orang-orang yang akhirnya gagal menghadapi hidup karena tekanan-tekanan yang berat hari-hari ini. Nah, saudaraku, saya akan mengawali dulu karena ini tidak terlalu jauh dari yang pagi tadi saya sampaikan kepada jemaat ibadah yang pertama. Ya, hari ini kita akan bicara tentang integritas seorang murid, saudaraku. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus, saya tertarik dengan hal ini menyampaikan kepada saudara karena hari ini saya menemukan ada begitu banyak orang kehilangan imannya di tengah-tengah masa sukar, ya. Begitu banyak orang kehilangan pengharapannya di tengah-tengah masa kesulitan yang begitu mendalam. Tetapi yang menarik adalah saudaraku, begitu saya menyelami hal ini dan juga saya melihat hari-hari ini di lingkungan kita di dunia medsos dan lain sebagainya, saudara melihat berita-berita yang menarik di sana. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang meninggalkan Tuhan, saudaraku. Ya, meninggalkan dalam artian dia pindah keyakinan atau dia meninggalkan Tuhan kelakuannya, dia menolak akan kebaikan Tuhan. Ya, ada yang menceraikan istrinya lah, ada yang berselingkuh lah. Ada yang murtad lah, pindah keyakinan dan sebagainya. Hanya karena mungkin mereka public figure, butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga semuanya dihalalkan begitu mudah. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, mereka berkata kami ini anak Tuhan, kami ini orang Kristen. Tetapi gue gampang melakukan hal-hal yang demikian. Ada yang bunuh diri, ada yang murtad dan sebagainya. Kalau saudara lihat di sana, ternyata sebagian besar dari mereka hanya sekedar beragama saja. Hanya sekedar memiliki KTP-nya sebagai orang Kristen. Mereka hanya ibadah saja, mungkin belum tentu 1 bulan 1 kali karena kesibukannya, tapi mengaku dirinya Kristen. Nah, yang saya maksudkan begini saudaraku, kalau kita melihat dalam hal ini, yaitu penyebab utamanya adalah mereka tidak ada yang membimbing kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Mereka tidak ada yang mementori, tidak ada yang membina, tidak ada yang memuridkan mereka sehingga begitu mudahnya mereka kehilangan iman. Dan saya hari ini mau katakan kepada saudara, kalau ada di antara saudara hari ini sedang di dalam kebimbangan, engkau sedang ada dalam keputusasaan, mungkin kau kehilangan pekerjaan, engkau terlilit utang, engkau punya masalah keluarga yang tidak beres-beres, ada sakit penyakit dan sebagainya, dan Anda berkata, Tuhan, aku mau menyerah saja.
Hari ini saya katakan, mulai arahkan hatimu kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Amin saudaraku, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Nah saudaraku kasih, mari sebentar kita lihat firman Tuhan. Ini biar tidak terlalu jauh dari yang pagi, saya akan sharekan juga kepada saudara. Ya, di dalam kitab Matius pasal 28, mari kita buka sebentar yuk. Ini ayat terkenal dan semuanya harusnya hafal, tetapi saya tekankan ini supaya kita mengerti, karena kalau dibaca berulang-ulang firman ini jadi hidup, jadi iman bagi kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20, ayat paling ngetop. Dah ya, harusnya ini kita hafal semua. Nah, saya minta tampilkan. Oke, yang enggak bawa Alkitab di depan sudah ada. Demikian bunyi firman Tuhan, dan ini adalah Tuhan Yesus yang bicara. Demikian bunyinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya tekankan di ayat 19 bagian A, demikian bunyi firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Saya bersyukur ayat ini tidak berkata jadikanlah semua bangsa itu pengikutku, tapi dia berkata jadikanlah semua bangsa itu murid-muridnya Tuhan. Saudaraku, saudara dan saya waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, maka pada hari itu saudara, keadaan kita telah berubah. Dari hidupmu yang lama kepada hidup yang baru di dalam Kristus. Dan saya mau katakan saudara, dari pengikut kekuasa kegelapan berubah status menjadi pengikut Kristus. Tetapi saudara, kita dikehendaki oleh Tuhan tidak hanya jadi pengikut, tetapi yang Tuhan cari adalah orang yang mau jadi murid. Yang ngerti katakan amin. Orang yang mau jadi murid, bukan pengikut. Saya katakan yang pertama, karena kalau hanya sekedar jadi pengikut itu selalu lihat yang bagus-bagus doang kan. Kalau cakep langsung kita follow, ya kan? Kalau yang cewek lihat cowok ganteng langsung di follow. Kalau yang laki lihat perempuan cantik, wah walaupun udah punya istri bisa jadi klik juga, nge-follow juga. Kenapa? Karena cantik. Lihatnya kulit luar, dia nggak tahu bagian dalamnya kayak apa. Itu namanya sekedar nge-follow followers doang. Tapi Tuhan gak mau begitu saudaraku. Dia mau saudara dan saya belajar untuk apa? Jadi murid-murid itu beda banget. Kalau namanya murid ya tugas utamanya tentu belajar. Belajar apa sih? Belajar untuk mengenali Tuhan tuh dengan lebih baik. Kalau orang luar lihat, oh Yesus baik ya, kita ikut aja deh yuk, katanya Kristen baik. Enggak, kalau kita yang jadi murid gak cuma sekedar karena Kristus baik. Tetapi kita mau belajar siapa dia, apa berkat dan lain sebagainya. Itu harus ada. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Yang membedakan antara sebagai pengikut dengan murid hanya terletak dalam satu kata. Namanya integritas. Ya, integritas. Seorang murid adalah orang yang berintegritas, tapi followers itu biasa diragukan. Kalau jadi murid itu belajar, saudaraku. Alkitab berkata dalam Hosea pasal 6, marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Dalam Matius pasal 11 dikatakan, marilah kepadaku yang tidak sebuah beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu, ya, dan belajarlah padaku, kata Tuhan. Tuhan rindu setiap kan jadi murid. Jadi murid harus mau belajar dan diajar. Amin saudaraku. Tuhan mau kita belajar dan diajar. Belajar apa? Belajar firman. Diajar apa? Belajar untuk diajar untuk memiliki karakter yang baik. Kalau hanya pengikut, nggak perlulah belajar buat apa ya? Buat apa sih doa? Buat apa sih ikut pemuritan di gereja? Gak penting. Berarti Anda cuma sampai pengikut saja. Tapi Tuhan mau kita jadi murid. Kalau mau jadi murid harus mau belajar. Yang ngerti katakan amin. Ya, saya mau belajar bilang. Ayo dong, jangan diem aja nih, masih hidup. Saya mau belajar bilang. Saya mau diajar. Amin, ya. Yang kedua, ini adalah integritas murid. Yang kedua, yang pertama tadi dia mau belajar. Integritas kedua dari seorang murid Tuhan Yesus adalah dia mau berkorban dan bayar harga. Kalau Anda mau jadi murid Tuhan Yesus, ingat yang dicari murid ya. Kalau Anda mau jadi murid Tuhan Yesus,
saudara harus berani berkorban dan bayar harga sekalipun mahal. Ya. Nah, mari kita buka sebentar, ada satu ayat tambahan biar kita lebih jelas di dalam Lukas pasal 9. Demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Untuk jadi murid Tuhan bukan pengikut biasa, ini adalah bicara murid saudara. Kalau dia harus menyangkal diri, pikul salib baru ikut. Itu mahal harganya saudaraku, ya. Menyangkal keakuanku, susah Pak. Kan saya punya emosi, saya bisa gengsi Pak. Kalau dimarahin saya bisa marah Pak. Tapi Tuhan bilang apa? Sangkal diri. Kalau engkau disakiti, engkau nggak boleh menyakiti. Ngampuni, itu namanya menyangkal diri. Hari ini kita pernah menyangkal diri belum? Masih usaha Pak? Oke, masih bagus, sudah usaha. Ya, terus jangan berhenti berusaha. Karena kita ini musuh utama kita adalah kedagingan, itu diri kita. Tapi ada satu lagi, bayar harga apa lagi? Kata Tuhan apa? Pikul salib. Pikul salib bicara aniaya, pikul salib bicara penderitaan dalam hidup. Apakah engkau masih kuat gak terus ikut Tuhan pada waktu tantangan banyak? Kalau engkau gak mau pikul salib saudaraku, begitu aduh malas lah ikut Tuhan kayak gini, berat. Makanya itu tadi mungkin ada yang sampai bunuh diri dan sebagainya. Tapi kita ini bukan hanya sekedar pengikut biasa, saudara adalah murid Tuhan. Amin. Miliki integritas itu, miliki itu saudaraku dalam hidup, miliki mental seorang murid. Kalau sekedar pengikut saudara, carinya kan yang murah. Carinya yang mudah. Gak mau repot-repot. Satu hari Tuhan Yesus sindir orang banyak. Begitu banyak orang berbondong-bondong ikutin dia. Dia bilang dengan terus terang, saya kasih tahu kamu semua ya. Kamu ikut saya bukan karena kamu mengikut dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena kamu pernah makan roti dan kamu kenyang katanya. Itu disindir sama Tuhan. Kalau kita hanya kepengen, biasa aja ikut Tuhan, gak perlu berkorban lah, ngapain sih. Tapi kalau murid benar, engkau harus berkorban untuk Tuhan. Amin. Korbannya apa? Minimal doa lah ya. Teratur, baca Alkitab teratur. Saudara, jadilah murid yang mau bayar harga. Nah yang ketiga saudaraku, integritas seorang murid yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu dia setia sampai apa? Mati. Setianya di dalam Tuhan sampai mati. Kalau yang tadi gantung diri sih nggak setia itu, walaupun dia mati juga. Tapi yang saya katakan ini setia sampai mati, sekalipun maut datang kita nggak takut, ya tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau dia hanya sekedar ala kadar ikut-ikutan, nge-follow begitu aja sama Tuhan Yesus, begitu ada tantangan kurang enak dan lain sebagainya, dia bilang aku unfollow aja deh. Maka dia pergi ke yang lain, dia cari ke tempat lain, dia tinggalin Tuhan. Tadi pagi saya ceritain mungkin saudara sini juga tahu lah, mungkin ini pengamat medsos semua lah ya. Saya ulangin, saya nggak takut cerita yang sama ya kesaksiannya. Jadi saya memantau beberapa ada Instagram, walaupun saya bukan orang yang aktif banget di Instagram, tapi kadang-kadang saya lihat yang orang yang followersnya banyak tuh saya suka nonton gitu, suka lihat, apa sih yang menarik dari dia gitu, saya liatin juga. Gitu. Belum tentu saya follow juga sih, cuman suka lihat-lihat aja gitu. Nah ada satu kisah, mungkin saudara tahu, ya ada cerita beberapa minggu terakhir ini, namanya ada seorang YouTuber ya, namanya kalau nggak salah itu namanya Vicky Naki. Ya pernah dengar nama itu, mungkin ada yang tahu ya, namanya Vicky Naki. Seorang anak muda yang baru umur 20 tahun tapi hebat dengan segala macam bahasa, Inggris, Rusia, apa aja dia bisa gitu ya. Sehingga dengan keahlian dia itu, dengan ada sebuah program namanya Ome TV, dia bisa ketemu dengan banyak orang di luar negeri, termasuk para wanita-wanita di luar negeri. Dan dia pintar ngomong, bisa ngerayu juga dengan bahasanya orang situ sehingga orangnya tertarik. Sehingga dia kenal dengan satu orang wanita namanya Dayana namanya. Seorang dari Kazakhstan apa dari mana begitu, orang Rusia. Nah karena si Vicky bisa bahasa Rusia jadi ngerayu-ngerayu dan rupanya tertarik. Dan akhirnya ya istilahnya nih dijodoh-jodohin lah, mereka itu berpacaran. Ya tapi itu virtual aja gitu ya. Cuman yang menarik adalah si Vicky ini memang followernya udah banyak, udah berapa juta gitu. Tapi si Dayana tadinya memang punya akun juga, tapi dikit. Paling 1.500-an lah gitu pengikutnya. Bukan juta, ribu juta udah, 1,5 jutaan lah gitu ya. Tapi begitu
Satu hari ada salah paham, Dayana ngomong macam-macam, nyindir orang Indonesia, saudaraku. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Itu dari 8 juta kurang lebih dia punya followers, itu kan sebagian besar orang Indonesia. Langsung tinggal 1,5 juta. Habis, saudaraku. Itulah yang namanya follower. Jangan lawan orang Indonesia ya, netizen Indonesia, saudaraku. Lu berani lawan, habis udah pokoknya. Ya, Federasi Bulu Tangkis aja keok. Ya, apalagi Dayana begitu ya, langsung bingung gitu. Nah itulah follower, saudaraku ya. Hanya begitu manis diikutin, begitu jelek ditinggal. Tapi Tuhan mau saudara harus setia sampai mati. Amin. Nah yang terakhir, saudaraku, ciri seorang murid yang harus saudara dan saya miliki adalah saudara harus punya tekad. Saudara punya sebuah integritas untuk mengatakan gini, Tuhan, saya ini punya target. Targetnya apa sih? Aku nih mau seperti Tuhan Yesus. Amin. Karena firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2 berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Amin. Target tertinggi kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya, saudaraku? Kita harus jadi murid. Kenapa? Karena kalau kita jadi murid, saudaraku, ada 3 hal penting yang saudara akan dapatkan. Yang pertama, Anda akan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Yang kedua, kalau kita dimuridkan, karakter kita dibentuk menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, kalau saudara mau jadi murid, saudara akan dicegah dari yang namanya kemurtatan. Sebab kalau kita nggak mau dimuridkan, itu bisa murtad dan lain sebagainya begitu mudah. Nah hari ini, saudaraku, ini tergantung di kita karena Tuhan hanya menilai itu. Nah di gereja kita hari ini kan saudara sudah tahu lah ya, diiklanin tiap minggu gitu ya, bahwa di gereja kita tuh ada pemuritan. Nah saya mewakili pastor juga, ada Ibu Nelly, dan saya mau iklan nih sama saudara gitu ya, iklan. Ada program di gereja kita, program pemuritan, baik untuk wanita maupun untuk pria. Nah yang pria nanti bulan depan udah mau buka lagi gelombang ketiga, saudaraku ya. Saya berdoa supaya bapak-bapak di sini, para pria-pria bisa ikut. Kalau wanita sih udah jangan ditanya lah ya, mereka nggak usah diomongin, pada ngikut gitu ya. Ini prianya susah gitu, jadi saya tantang yang pria dulu dah ya. Yang pria harus ikut di dalam pemuritan tuh, bisa saudara ikut. Kenapa? Bagus banget. Ya, di sana kita akan diajarkan pengenalan firman Tuhan, kenal Tuhan, terbuka dengan keadaan kita, terbuka dengan keadaan orang, saling mendoakan dan sebagainya. Pokoknya bagus banget. Nanti kalau nggak salah ada pengumuman, nanti dikasih tahu tuh. Ada yang bersaksi para hamba-hamba Tuhan di gereja kita, apa yang didapatkan di dalam pemuritan pria. Saya berdoa, saudaraku, kita harus mau jadi murid. Amin. Kalau Anda jadi murid, Anda akan belajar. Kalau Anda jadi murid, Anda akan setia. Kalau Anda jadi murid, Anda punya integritas, berani bayar harga. Dan percayalah kepada saya, Anda akan selevel dengan guru yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah saudara ngekasih dalam Tuhan Yesus, saya undang kita bangkit berdiri karena jam saya sudah cukup katanya waktunya. Jadi kita siap ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini ajar kami Tuhan untuk belajar sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Masing-masing kami boleh menguji hati dan hidup kami di hadapan Tuhan. Engkau ajar kami untuk setia seperti murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan, mereka orang-orang yang berintegritas, mereka sampai mati dengan cara-cara yang begitu menyakitkan, tapi mereka tetap setia dengan Tuhan. Ajarkan kami untuk berani bayar harga sekalipun mahal, tidak seperti Yudas yang menjual Tuhan, tetapi biarlah kami menjadi murid-murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami ini bukan hanya sekedar pengikut biasa Tuhan, kami bukan pengikut abal-abal, tapi kami mau jadi pengikut yang mau dibimbing, dibina dan dimentoring untuk lebih maju lagi dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa dari tempat ini buat semua kami yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan, urapan Tuhan, kekuatan Tuhan boleh ada atas setiap kami. Yang hari ini sedang mengalami kebimbangan, yang hari ini sedang bergumul dengan pergumulan hidup. Mungkin ada yang mencoba berkata, aku mau bunuh diri saja. Hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Patahkan niat itu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan Tuhan hadir untuk boleh memberikan mereka pengharapan dan kekuatan. Karena itu Bapa, kami serahkan para anak-anak-Mu, semua kami Tuhan.
biar kami lebih lagi di dalam mengenal Tuhan lewat pembinaan dan pemuridan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih meteraikan firman-Mu, biar ini kami bawa pulang dan kami mau menguji terus hati kami sebatas mana hari ini kami, apakah sudah jadi murid ataukah hanya kami sekedar pengikut saja. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang memulihkan kami. Karena firman berkata bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka orang-orang yang berintegritas lah, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang akan masuk ke sana. Karena itu hari ini Tuhan, mari Engkau berkati setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you, Tuhan berkati. God bless. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat dari Allah Bapa, sukacita, pengharapan dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami. Tuhan berikan pengharapan yang lebih, sehingga semangat yang patah Kau gantikan. Ada pemulihan, ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.